Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadian Kurniawan Parayana dengan NIM 0820 116 33041. Hari ini saya akan mewawancarai mengenai pemimpin atau manajer dari sebuah perusahaan. Kita mulai saja wawancaranya. Pertanyaan pertama buat Anda. Boleh kenalan dulu nggak siapa namanya dan apa perusahaan apa yang dipimpin di sini? Oke, jadi namaku Hairul Umam. Jadi aku di sini sebagai manajer terus head bar dari Barat Timur Coffee Company. Oke. Aku punya pertanyaan nih buat Mas Umam ini. Apa sih track record Mas Umam itu yang bisa menjadikan Mas Umam ini seorang pemimpin yang berhasil menurut saya? Kalau sebelumnya itu kalau tentang kepemimpinan yaitu aku sebelumnya di kuliahan sama di SMA itu sering jadi ketua pertama Kadif awal dulu Kadif waktu di OSIS MPK dulu ketua divisi, terus waktu kuliah ternyata aku lanjut tuh aku sering jadi ketua pelaksana terus jadi koordinator lapangan gitu acara-acara di UKM, terus aku juga sempat jadi ketua UKM seni waktu itu waktu di kuliah Iya. terus juga sempat jadi ketua steering committee ospek, jadi ketua dua ospek juga, jadi lumayan kebiasa gitu lah sama flow-nya kita leading, terus gimana kita ngatur orang, kita nge-manage masalah gitu, handle itu dari situ sih dikit-dikit terus sampai ke bawah sampai sekarang, karena setelah itu aku mulai masuk di profesional itu di Starbucks. Oke. Saya belum sampai naik di manajerial, cuman di staff doang, terus aku bikin coffee shop ini. Oke. Keren. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mas Umam melakukan sosialisasi tujuan organisasi ke seluruh staf di Barat Timur ini? Yang jelas dari awal pertama kita perekrutan itu udah jelasin dulu. Jadi basicnya kita itu kayak gimana, fokusnya kita apa, tugas kita apa, terus kita jelasin juga dibiasain sama kulturnya kita kerja di sini gimana. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama kebiasaan kita gitu, kayak misalnya budaya bersih-bersih, terus yang gampang-gampang aja gitu, kayak saling ngebantu, itu ya kita alignin lagi, kita just kalibrasi lagi lah ke jalur utama tadi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih, bagaimana cara Mas Umam memotivasi staf agar bekerja sesuai dengan ketentuan itu, sesuai SOP gitu? Kalau yang aku rasa sih ya sebenarnya aku menganut paham bahwa yang paling baik itu adalah contoh, bukan cuma nurturing, cuma ngomong doang, tapi ya udah kita contohin. Kalau misalnya nih kita pengen lingkungannya bersih, ya jangan cuma ngomong ayo bersih, tapi ya udah kita bersih bareng gitu loh. Kalau bersih yang benar kayak gini, kalau yang kurang tepat kayak gini, jadi kita bisa membiasakan itu sama teman-teman semua di sini gitu. Oke. Lalu ada lagi nih pertanyaan, bagaimana cara melakukan kontrol terhadap pekerjaan staf? Oke, yang jelas kalau misalnya kontrol sih dibutuhin pengamatan ya. Iya. Jadi kita standby, sering-seringnya standby di situ sama sering checking, sering random sampel gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, misalnya nih masalah product quality, sering-seringnya itu kita coba. Kalau misalnya tiap pagi kan kita ada kalibrasi tuh, buat kita tentuin espressonya hari ini kayak gimana, terus kualitas susunya gimana, mesinnya ada kendala apa atau enggak. Terus sering-seringnya kita coba itu. Jadi kan dari situ kita bisa menjaga kualitas sama konstabilitasnya kita kan. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih kayaknya cocok banget sama Barat Timur ini. Bagaimana cara menumbuhkan rasa saling percaya antara satu sama lain? Oke, sebenarnya itu sih ya. Satu, kalau orang sebelum kita menumbuhkan saling percaya, kita harus picking orang yang benar dulu. Jadi kalau misalnya kita recruiting, kita harus lihat latar belakangnya dia kayak gimana. Misalnya nih, dia udah pernah kerja di tempat ABC. Kalau bisa kita dapetin data dulu ke tempat ABC gitu, atau di lingkungannya dia kayak gimana dulu. Kalau misalnya ada indikasi dia melakukan suatu kecurangan, itu pasti nggak aku ambil. Oke. Nah itu paling gampang satu. Yang kedua, ya kita sama-sama naruh satu tanggung jawab yang itu emang kita bisa saling terbuka gitu. Jadi kalau misalnya nih kita pegang kasir, nggak mungkin cuma kasir itu cuma dia aja yang ngecek
ya hasilnya kasih nanti kan ada pelaporannya. Iya. Laporannya juga kita double check, aku juga ngeceknya nggak cuma aku sendiri. Jadi semua beberapa orang juga bisa tahu kalau misalnya oh ini fair, ini enggak. Jadi kalau misalnya kita udah di lingkungan yang udah terbiasa dia sportif, dia bakalan terpacu untuk tetap sportif gitu. Jadi nggak ada apa tuh namanya kayak buruk sangka atau gimana gitu karena emang dari sistem kita udah rapi. Penting itu dulu sih. Oke. Nah ini udah mau di ujung wawancara nih. Mungkin Mas Umam bisa nggak sih kasih membagi kunci sukses sebagai pemimpin itu seperti apa sih? Sebenarnya ini luas ya. Yang jelas kita satu mau belajar dulu dari bidangnya. Either kamu mau di bidang F&B kayak kopi-kopian kayak gini, terus atau di bidang IT misalnya mau bikin startup atau apapun itulah. Itu kita harus belajar tentang bidangnya terlebih dahulu. Kita kuasain bidangnya dulu, baru kita kuasain masalah manusianya. Jadi kita latih sense of interpersonality kita. Jadi gimana kita bisa membangun suatu lingkungan kerja, terus kita bikin suatu workflow yang enak buat kerja satu sama lain kayak gitu. Jadi dibiasain aja, yang penting kan melatih orang. Karena segede apapun, sebagus apapun bisnisnya, kalau misalnya kita cuma sendirian itu nggak bakal bisa growth. Ujungnya kita bakalan butuh orang lain, kita bakalan bisa meningkatkan kesejahteraan orang lain kayak gitu. Jadi kita butuh orang lain juga pasti kan. Jadi sense of interpersonality sama sosialnya itu harus ditumbuhin juga. Kalau sisanya ya tinggal kita ada teorinya lah banyak pasti, tapi kalau pesan aku sih itu baik-baik aja sama orang-orang. Oke. Terus ada lagi nih, terakhir, saran untuk mahasiswa yang sedang menimba ilmu ini agar bisa menjadi pemimpin yang sukses gitu, mungkin seperti apa? Kan pasti Mas Umam juga udah pernah jadi mahasiswa kan ya? Iya sih, pesan aku tetap terbuka, maksudnya kita buka mata sama lingkungan kita, gimana caranya kita bisa saling ngebantu buat community, buat lingkungan sekitar kita, buat orang lain. Itu aja sih, karena itu yang bakalan punya value gitu loh buat kita. Karena kalau misalnya dari kecil dari mahasiswa kita udah ngelatih itu, pasti itu bakal jadi suatu investasi. Nanti kalau misalnya kita bakal lebih tua, itu pasti dipakai gitu loh. Dan itu nilainya nggak bakalan berkurang. Jadi rajin-rajin aja ikut organisasi, dan jangan lupa rajin-rajin buat pintar-pintar nata tanggung jawabnya akan perkuliahan kayak gitu ya misalnya ya. Jadi tetap kita nggak lupa sama tanggung jawabnya kita sama diri kita sendiri, sama orang lain. Tanggung jawab kita buat masa depan kita juga harus diingat. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk wawancara hari ini. Saya mau mengatakan terima kasih untuk Mas Umam sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Jadi dengan ini saya tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.